603 berpisah untuk waktu yang lama, harus kembali bersama 3. Paman, kenapa menyuruhku berlutut? Su Zijin sedikit tidak senang. Sejak kecil ia selalu dimanja dan tidak pernah menundukkan kepalanya. Satu-satunya ketidakpuasan dalam hidup adalah bertemu dengan saingan tak terkalahkan, Gu Qingqing. Pada saat ini, ia melihat Gu Qingqing duduk di sebelah Luo Qingsui. Ia terlihat sedikit bingung dan terkejut, ia bahkan sangat ingin Gu Qingqing jatuh dari tebing dan mati. Memang benar, ketika Gu Qingqing melihat Leng Xicheng dan Modong yang memasuki pintu, wajahnya masih tersenyum, tetapi ketika Su Zipei masuk setelah Modong yang, senyuman di wajahnya menjadi kaku. Apalagi, setelah itu ia melihat ada tetua keluarga Su serta Su Zijin, selain memiliki perasaan bingung, juga ada perasaan penolakan yang sulit dikatakan. Tetapi pada detik berikutnya, kata-kata Su Boxian mengejutkannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau berlutut, tapi jangan panggil aku paman di masa depan, dan jangan mengatakan bahwa kita adalah satu keluarga saat di luar, agar tidak disalahkan dan ditertawakan orang lain di belakang. Mengatakan bahwa kita sama-sama keluarga Su tapi aku tidak bisa mengajari anak dengan baik. Si Cheng sudah punya seorang istri, tidak apa-apa jika kamu merusak reputasi kakakmu, tapi kamu ikut menyeret reputasi si Cheng, dan membayar dengan beberapa kepala pun tidak cukup untuk meminta maaf. Su Zijin memandang Su Boxian dengan ekspresi tidak percaya, kemudian memandang ke Su Zipei. Su Zipei juga tidak mengatakan apapun. Ia memandang ke ayah dan ibunya lagi. Li Hongrui tentu saja ikut marah, tapi ia juga tidak berani membantah perkataan kakaknya. Setelah cukup lama, Su Zongsu baru berkata, apa yang dikatakan pamanmu itu benar. Kamu memang harus mengubah temperamenmu itu. Su Zijin melihat orang-orang di sekitarnya, tidak ada seorang pun yang membantunya berbicara. Bahkan ibunya yang biasanya paling menyayanginya, malah ragu-ragu sejenak dan berkata, kamu membungkuklah dan meminta maaf dengan tulus, mereka akan melihat itu. Tidak, harus berlutut. Biarkan dia tahu bahwa sekarang dia sudah bukan lagi anak-anak, membuat kesalahan sekali masih bisa bertobat, tapi jika melakukan kesalahan berkali-kali, maka harus mengajarinya dengan benar. Jika kamu tidak berlutut, aku, kakakmu, dan bibimu akan segera berbalik dan pergi. Di masa depan, kamu, ayahmu dan ibumu, bukan lagi keluarga kami. Su Zijin terlalu dimanjakan sejak kecil, bahkan meski sudah dewasa, ia tidak pernah mengalami frustasi. Tapi tidak disangka, ia malah harus berlutut di depan orang luar saat ini. Ia melihat sekeliling ruang tamu, dan tidak menerima dukungan apapun. Pada akhirnya, ia berlutut di depan Leng Yunting dan Luo Qingsui dengan gemetar, Paman Leng, Bibi Leng, maaf. Leng Yunting dan Luo Qingsui duduk berdampingan, dan mereka tidak memandang ke Su Zijin sama sekali. Su Boxian pun berteriak, bagaimana dengan kakakmu si Cheng? Su Zijin berbalik ke arah Leng Si Cheng, dan berkata dengan gemetar, kakak si Cheng, maaf. Setelah mengatakan itu, Su Zijin mengira bahwa ia akhirnya bisa berdiri. Namun tidak disangka, Leng Si Cheng berkata dengan tenang, aku tidak tahan dengan hadiah besar sepertimu. Lagi pula, bukan aku yang biasanya kamu musuhi, tapi istriku. Jika kamu mau minta maaflah padanya. Su Zijin tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan melebarkan matanya. Ia bersedia berlutut di depan Leng Yunting dan Luo Qingsui, serta Leng Si Cheng, tetapi Gu Qingqing, sampai mati pun ia tidak akan bersedia. Semua orang dari keluarga Su terkejut, termasuk Modong Yang. Gu Qingqing juga mengangkat matanya sedikit, dan melihat Leng Si Cheng dengan terkejut. Di sebelahnya, Leng Yunting dan Luo Qingsui menundukkan kepala dan menyesap teh, ekspresi mereka terlihat sangat tenang. Leng Si Cheng menurunkan pandangannya, kemudian menoleh dan memandang Gu Qingqing sambil berkata dengan ekspresi dingin, tampaknya, keluarga Sutitka begitu tulus, antar mereka pergi dari sini. Begitu Leng Si Cheng mengatakan itu, Su Zijin tiba-tiba berlutut ke arah Gu Qingqing, meskipun ia menggertakkan gigi, ia masih membuka mulut dan berkata, maaf. 604 berpisah untuk waktu yang lama, harus kembali bersama 4. Saat semua orang mengira bahwa masalah ini sudah selesai, bahkan Su Zijin pun sudah menegakkan tubuhnya dan hendak berdiri. Leng Si Cheng malah berkata dengan lembut, suaranya terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarnya. Sekelompok orang itu tampak tercengang, termasuk Gu Qingqing, ia melirik Leng Si Cheng yang tampak sangat tenang. Pria itu duduk sambil melipat kedua kakinya, kedua matanya terlihat berkedip dengan santai, seolah sama sekali tidak peduli dengannya,
bahkan masih sempat untuk mengambil cangkir teh, lalu membungkuk dan meniupnya. Udara panas pun membuat wajahnya berkabut. Kak Si Cheng, Su Zijin menatapnya dengan tidak percaya. Di samping, Li Hongrui adalah orang pertama yang tidak bisa menahan dirinya. Leng, Si Cheng, sudah cukup, kan? Dia sudah mengakui kesalahannya. Ia melirik Mo Dongyang, di sini masih ada Dongyang yang melihat ini. Leng Si Cheng menyesap teh sedikit demi sedikit, kemudian meletakkan tangannya yang lain di bahu Gu Qingqing dengan lembut, dengan sehelai rambut melilit ujung jarinya, dan mengangkat dagunya sedikit. Memangnya kenapa? Sekelompok orang itu sedikit bingung. Leng Si Cheng melepaskan rambut di tangannya dengan santai, kemudian melirik Su Zijin yang sedang berlutut. 6 tahun yang lalu, bukankah kamu juga memperlakukannya seperti ini? Gu Qingqing tercengang, dan melihat Leng Si Cheng yang ada di sebelahnya. Mata Leng Si Cheng terlihat tenang, sepertinya tidak menganggap serius pemandangan di depannya. Sementara itu, Su Zijin yang berlutut di depan mereka, wajahnya pun sudah menjadi pucat. Saat itu, hari Valentine di tahun kedua di universitas, kebetulan Su Zijin sedang berulang tahun. Waktu itu, Su Zijin tidak terima karena Ni Zining memberikan hadiah kepada Gu Qingqing di hari Valentine, apalagi ia juga tidak sengaja memecahkan vas porselen koleksi ibunya karena tidak hati-hati. Karena takut dihukum oleh ibunya, jadi ia mengatakan Gu Qingqing yang melakukannya. Pada saat itu, masih ada tamu di ruang tamu, tamunya juga banyak, mereka adalah teman sekelasnya, termasuk Ni Zining. Su Zijin dengan percaya diri berkata, vas porselen itu terletak di ruang buku lantai 2, selain dia dan ibunya, tidak ada yang pernah ke sana, jika bukan dia yang memecahkannya, maka ibunya yang memecahkannya. Gu Qingqing sangat kesulitan, ia tidak pernah berpikir bahwa Su Zijin akan memfitnahnya seperti ini. Ia mengepalkan tangannya dan menggigit bibir bawahnya, lalu berkata, bukan aku. Tadi Su Zijin menyuruhku membersihkan rumah, begitu aku membuka pintu, vas porselen itu telah pecah. Apa maksudmu aku memfitnah kamu? Suara Su Zijin langsung naik beberapa oktav. Ibu, meskipun vas porselen itu hanya karya master kontemporer, tapi harganya juga tidak murah. Gu Qingqing melakukan kesalahan dan masih tidak mau mengakuinya. Bagaimana bisa membiarkan orang seperti ini di rumah kita? Usir dia keluar. Benar-benar bukan aku pelakunya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dan hal yang membuatnya paling sedih adalah, Wu Weimei menyuruhnya meminta maaf. Qingqing, jika kamu yang melakukannya maka mengakulah. Ibu tidak suka anak yang tidak jujur. Minta maaf dengan sopan kepada tetua keluarga Su, katakan maaf, mereka akan memaafkanmu. Ibu, aku benar-benar tidak melakukannya. Gu Qingqing menoleh dan melihatnya, Wu Weimei malah memegang kepalanya dengan kuat dan memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Maaf, Tuan, Nyonya, dan Nona Zijin, Qingqing masih muda, dia tidak bermaksud untuk melakukannya, tolong jangan salahkan dia. Gu Qingqing tahu bahwa ibunya tidak ingin kehilangan pekerjaan ini, tetapi tetap saja, ibunya tidak seharusnya menyuruhnya meminta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Wu Weimei terus menekan kepala Gu Qingqing dengan kuat, membuatnya menundukkan kepalanya 3 kali. Pada akhirnya masih mengatakan, aku pasti akan mengajari anakku dengan baik di masa depan, dan tidak membiarkannya sering ke sini jika tidak ada pekerjaan. Kemudian, Leng Si Cheng mengatakan, bukan dia yang melakukannya. Selanjutnya bab 605 berpisah untuk waktu yang lama, harus kembali bersama 5.